Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, apa kabar Parepare kini kembali menjumpai Anda. Pemirsa, informasi terkait salah satu tempat hiburan yang terpaksa disegel oleh tim Satgas COVID-19 Kota Parepare akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tentunya bersama saya Uswatun Hasanah. Dan saya Dewi Sartika. Pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama terkait DPRD Kota Parepare yang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi atas 3 ranperda inisiatif DPRD Kota Parepare terkait bantuan hukum, kebudayaan, dan pajak parkir. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Parepare yang dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipo Esos, didampingi Wakil Ketua Muhammad Rahmat Samsu Alam SH. Pada rapat paripurna yang digelar di lantai 3 ruang rapat paripurna gedung DPRD Kota Parepare dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare tentang ranperda inisiatif DPRD Kota Parepare, masing-masing tentang bantuan hukum, kebudayaan, dan pajak parkir pada Jumat 25 November 2021. Rapat paripurna ini sempat diskorsing oleh pimpinan sidang setelah 3 fraksi membacakan pandangan fraksinya, yakni fraksi Partai Golkar, fraksi Persatuan Bintang Demokrasi, dan Partai Demokrat, mengingat telah masuk waktu sholat Jumat, hingga skor dibuka kembali untuk melanjutkan sidang paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare tentang ranperda inisiatif DPRD Kota Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sesi rapat saya cabut kembali. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, kita melanjutkan rapat paripurna kita pada siang hari ini terkait dengan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD tentang ranperda inisiatif DPRD, yaitu penyelenggaraan bantuan hukum, kemajuan kebudayaan, dan pajak parkir. Selanjutnya kami mempersilahkan juru bicara dari fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia, Pakar Indonesia, untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi. 3 fraksi yang tersisa kembali melanjutkan untuk membacakan pandangan akhir fraksi oleh juru bicaranya masing-masing fraksi, yakni fraksi Pakar Indonesia dengan juru bicaranya Insinyur Ibrahim Suanda. Merupakan rangkaian kegiatan dalam pembicaraan tingkat pertama antar wali kota dan DPRD Kota Parepare. Untuk itu, atas nama fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia, Pakar Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah mengikuti dan membahas ketiga ranperda ini dalam pembicaraan tingkat pertama bersama DPRD Kota Parepare. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan terkait ketiga ranperda usul inisiatif DPRD Kota Parepare sebagai berikut. Pertama, ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Inisiatif untuk melahirkan perda tentang penyelenggaraan bantuan hukum tentunya tidak terlepas dari landasan yuridis yang mendasarinya. Dalam konteks penyelenggaraan bantuan hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum telah mengamanatkan di dalam ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Haja Asmawati Zainuddin dari fraksi Nasdem. Hadirin yang kami hormati, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum mengamanatkan bahwa orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini perlu untuk mendapatkan perhatian dan bantuan hukum. Tentunya meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, membela, atau melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan penerima bantuan hukum. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, mendorong DPRD Kota Parepare berinisiatif untuk melahirkan peraturan daerah yang tentunya akan menjadi pegangan dan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Kota Parepare, lebih khusus kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum.
dan fraksi Gerakan Indonesia Raya dengan juru bicaranya Muhammad Yusuf Lapana SHI. Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang telah diberikan kepada fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap 3 raperda inisiatif DPRD pada hari ini. Demi menghasilkan sebuah raperda inisiatif tentang penyelenggaraan bantuan hukum, kemajuan kebudayaan, dan pajak parkir yang berkualitas, di mana DPRD Kota Parepare dan pemerintah daerah Kota Parepare dalam melaksanakan rapat dalam rangka membahas ketiga raperda tersebut. Keseluruh rangkaian rapat yang telah dilaksanakan dalam bingkai semangat kemitraan dan persaudaraan. Kesungguhan DPRD dan pemerintah daerah selama masa rapat ditunjukkan melalui diskusi yang cukup mendalam, perdebatan yang serius dengan mengungkapkan gagasan-gagasan kritis konstruktif di dalam rapat komisi atau pansus. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, DPRD Parepare lakukan sidang paripurna penandatanganan nota kesepakatan dengan pemerintah terkait APBD tahun anggaran 2022. Dalam sambutan tertulisnya, Wali Kota ungkapkan apresiasi kepada DPRD karena telah sampai pada tahap akhir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar sidang paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan atau MOU antara pemerintah daerah Kota Parepare dengan DPRD Kota Parepare terkait APBD tahun anggaran 2022. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatinati Puesos dan dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim pada Jumat 26 November 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Yang terhormat Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota DPRD Kota Parepare, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Parepare, asisten para kepala SKPD, kepala bagian, camat, lurah, insan pers, serta hadirin yang sama kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Parepare. Adapun agenda pada rapat paripurna pada sore hari ini adalah persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran dan belanja daerah APBD Kota Parepare tahun anggaran 2022. Berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare nomor 19 tahun 2019 nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Muhammad Rahmat Samsu Alam SH membacakan laporan hasil pembahasan Ranperda APBD 2022 oleh Badan Anggaran DPRD Kota Parepare. Berdasarkan pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kota Parepare tahun anggaran 2022 disepakati hal-hal sebagai berikut. Menyetujui pendapatan daerah sebesar 904.109.509.528 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah atau PAD senilai 163.339.859 rupiah yang terdiri dari pajak daerah 37.365.663.854 rupiah, retribusi daerah 10.230.859.532 rupiah,
Membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH, Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim menyampaikan apresiasinya dan ucapan terima kasihnya yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat karena telah sampai pada tahapan akhir pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2022. Wakil Wali Kota mengungkapkan, dengan adanya kesepakatan atau persetujuan ini telah tergambarkan persepsi yang sama tentang prioritas pembangunan. Dengan harapan apa yang disepakati tersebut merupakan hasil yang terbaik dan menjadi salah satu persembahan terbaik bagi masyarakat Kota Parepare. Bahagia ini, saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat. Karena pada hari ini kita telah sampai pada tahapan terakhir pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2022. Dari berbagai tahapan pembahasan yang telah kita lakukan, saya sangat memahami bahwa dari beberapa tahapan pembahasan yang telah dilakukan membutuhkan perhatian dan pencermatan yang cukup mendalam. Mengingat APBD ini sebagai wadah dan sarana mensejahterakan masyarakat, dan tentunya proses ini cukup menyita perhatian yang sangat serius. Selanjutnya, dengan adanya kesepakatan atau persetujuan ini telah tergambarkan persepsi yang sama tentang prioritas pembangunan. Dengan harapan apa yang disepakati ini merupakan hasil yang terbaik dan menjadi salah satu persembahan terbaik bagi masyarakat Kota Parepare. Saya memahami bahwa adanya berbagai permasalahan yang perlu menjadi perhatian yang ditemukan dalam penyusunan rancangan APBD pokok tahun anggaran 2022 ini, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh fraksi-fraksi Dewan yang terhormat, maka kita tetap berupaya untuk menemukan solusi yang tepat dan optimal, walaupun juga ditemukan adanya informasi yang tersampaikan pada pandangan umum fraksi yang kemungkinan tidak bersesuaian dengan hasil ahli yang disepakati, yang selanjutnya akan kami tanggung jawab memberikan tanggapan pada jawab ini. Permasalahan yang terungkap harus dimaknai sebagai sebuah dinamika dalam setiap pembahasan yang memang dari waktu ke waktu masih harus terus dibenahi dan disempurnakan. Turut hadir pada paripurna itu, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, Asisten, Kepala OPD, Camat dan juga diikuti para lurah sekota Parepare melalui virtual. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Melihat bangunan masjid yang kini masih dalam tahap pembangunan, kelompok pengajian Asmaul Husna kembali menyalurkan bantuan pembangunan masjid yang berlokasi di Jalan Poros Parepare Pinrang, Kecamatan Soreang. Kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Parepare pada Jumat kemarin kembali menyalurkan bantuan pembangunan masjid. Masjid yang didatangi kali ini yakni Masjid Nurul Asiyah yang berlokasi di Jalan Poros Parepare Pinrang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Melihat bangunan masjid yang kini masih dalam tahap pembangunan, kelompok pengajian Asmaul Husna ini memberikan bantuan uang tunai langsung kepada panitia pembangunan masjid. Bantuan ini merupakan program rutin yang dilaksanakan ibu-ibu kelompok pengajian ini yang dilaksanakan setiap hari Jumat, sebagai bentuk memberikan bantuan pembangunan masjid maupun rumah-rumah tahfiz Al-Quran yang ada di Kota Parepare. Alhamdulillah, kembali kami dari kelompok pengajian Asmaul Husna sebagaimana telah menjadi kegiatan rutin kami untuk berbagi di tiap Jumat. Jadi pada hari ini kami dari kelompok pengajian Asmaul Husna membawakan bantuan ke Masjid Nurul Asiyah di Soreang. Bantuan apa yang diberikan? Ya, kami memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai sebanyak 10 juta. Untuk pembangunan masjid. Ya, karena kami melihat kondisi Masjid Nurul Asiyah memang sangat membutuhkan bantuan terutama dari masyarakat Kota Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Salah satu tempat hiburan malam terpaksa harus disegel tim Satgas COVID-19 karena telah melanggar surat edaran yang masih belum mengizinkan tempat hiburan untuk beroperasi. Tempat hiburan malam atau THM Inul Vista disegel Satuan Tugas COVID-19 di Parepare.
THM tersebut dianggap melanggar Surat Edaran nomor 060-56-GT-COVID-19. Dalam surat edaran, tempat hiburan di Parepare saat ini belum diperkenankan untuk beroperasi. Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Parepare Parsan yang memimpin penyegelan itu mengatakan, berdasarkan laporan warga, rumah bernyanyi ini sudah beroperasi sejak 3 pekan lalu. Parsan mengatakan sebelumnya setelah menerima laporan, THM tersebut diberikan sanksi teguran, namun karena membangkang aturan PPKM darurat, maka THM ditutup sementara. 19 dalam rangka penyegelan rumah bernyanyi Nur Vista karena melanggar surat edaran Musbidah nomor 56, tidak salah ya, 060-56, ya, di mana salah satu isinya itu bahwa tempat hiburan itu belum diperkenankan untuk beroperasi. Parsan juga menjelaskan untuk penyegelan sementara, THM tersebut berlaku dalam jangka waktu tidak ditentukan. Pihaknya akan menunggu evaluasi dari tim gugus tugas percepatan virus corona tingkat kota Parepare. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. DPD BKPRMI Kota Parepare menggelar pelatihan public speaking. Kegiatan ini dimaksudkan agar remaja masjid mampu dan memahami cara berbicara di depan umum dengan melatih kepercayaan diri mereka untuk tampil di depan umum. Public speaking merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan suatu topik di depan umum. Seseorang bisa mengantarkan informasi secara jelas di hadapan audiens dengan menguasai dan menerapkan teknik berbicara yang tepat. Atas dasar itu, Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau DPD BKPRMI Kota Parepare melalui bidang Lembaga Pembinaan Pengembangan Dakwah dan Sumber Daya Manusia menggelar pelatihan public speaking di ruangan TKA TPA Islamic Center beberapa waktu lalu. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPD BKPRMI Parepare Amir Said, CEO dari Merdeka Bicara IKA Merdeka Sari Hakim yang juga selaku pembawa materi, serta Sekretaris Umum BKPRMI Irwan Yusuf Caco beserta jajaran DPD BKPRMI dan seluruh Ketua DPK. Direktur Daerah Lembaga Pembinaan Pengembangan Dakwah dan Sumber Daya Manusia DPD BKPRMI Parepare, Haji Muhammad Dahlan menjelaskan, tujuan dari kegiatan ini bagi remaja khususnya remaja masjid agar mereka mampu dan memahami cara berbicara di depan umum. Haji Muhammad Dahlan menambahkan, Ketua Remaja Masjid telah mengetahui teknik-teknik berbicara dan mempelajarinya, maka mereka akan berbicara di depan umum dengan mengedepankan etika. Tujuan daripada mengadakan public speaking ini untuk cooking klinik menghadirkan daripada pemateri handal yang memang notabene berpengalaman bagi remaja khususnya remaja masjid, bagaimana MC, bagaimana berbicara di depan umum, artinya dalam tanda kutip public speaking. Oleh karena itu kita mengajak remaja masjid masing-masing DPK 5 per kecamatan, jadi 20 peserta. Dalam hal ini mereka akan nanti menyampaikan tentunya dengan berbicara setelah mereka membaca apa yang dipelajari. Kita kemas dalam literasi, numerasi, moderasi. Ya. Remaja masjid diharapkan nanti setelah mereka itu pintar berbicara dengan teknik-teknik berbicara, apa yang dipelajari maka dia akan membicarakan dengan numerasinya tentu dengan etika, dengan attitude yang benar, yang baik, bagaimana cara di depan umum, bagaimana tinggi sedanya dan lain sebagainya. Dan tidak kalah penting bahwa remaja masjid itu adalah moderat. Artinya moderasi dalam ini artinya mereka adalah pelopor untuk menjadi sesuai dengan semuanya muwahhid, pemersatu, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, dengan nilai-nilai kebangsaan yang ada dirinya, sehingga dalam berpikirnya itu mengutamakan dialog, kemudian mengesampingkan daripada ego sentral dan dirinya masing-masing dan mengutamakan daripada kesatuan dan persatuan khususnya di dalam lingkungannya. Dan yang terbesarnya adalah moderasi dalam melihat daripada negara kesatuan Republik Indonesia yang berbagai macam agama. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk memancing kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas, Satlantas Polres Parepare gelar operasi zebra secara mobile dengan badut zebra. Sontak aksi zebra ini menjadi hiburan masyarakat yang melihat.
Hari terakhir operasi Zebra tahun 2021, Satuan Lalu Lintas Polres Parepare menggelar operasi secara mobile dengan menyasar para pengendara yang melintas di jalan-jalan utama di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Di hari terakhir operasi ini, Satuan Lalu Lintas menggunakan unit mobil lalu lintas, salah satunya mengangkut 2 unit motor yang hancur akibat kecelakaan, sebagai bahan edukasi kepada masyarakat yang abai akan keselamatan dalam berlalu lintas. Selain itu, untuk menghibur masyarakat, Satuan Lalu Lintas Polres Parepare ini juga mengajak badut zebra lalu lintas untuk ikut sosialisasikan tertib lalu lintas, lengkap dengan masker, agar masyarakat juga sadar pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kasat Lantas Polres Parepare AKP Muhammad Yusuf mengharapkan, meski telah berakhirnya operasi zebra ini, masyarakat khususnya para pengguna jalan tetap selalu taat peraturan lalu lintas agar terhindar dari bahaya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Parepare hari ini melaksanakan kegiatan edukasi dengan menghimbau kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan operasi zebra ini tetap tertib berlalu lintas dan memperhormati protokol kesehatan. Kegiatan edukasi ini kita laksanakan dengan cara kita penerangan keliling untuk menghimbau ke masyarakat dengan menampilkan barang bukti kendaraan lalu lintas yang merupakan korban kecelakaan. Kemudian kita ikuti dengan zebra lalu lintas Polres Parepare yang merupakan penghibur untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa jangan menjadi korban-korban kecelakaan berikutnya, senantiasa patuhi peraturan lalu lintas, kemudian patuhi protokol kesehatan, karena awal dari kecelakaan adalah pelanggaran lalu lintas. Diketahui, operasi zebra yang dilaksanakan tahun ini memang sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana tahun ini lebih berfokus pada tindakan preventif, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, jajaran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BB POM Palangkaraya melakukan studi tiru ke Kota Parepare. Kunjungan ke Kota Parepare ini dalam rangka mempelajari pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional, di mana Pasar Sumpang Minangai diketahui telah meraih pasar pangan aman terbaik tingkat nasional. Jajaran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BB POM Palangkaraya melakukan studi tiru ke Kota Parepare. Kunjungan tersebut diterima PLT Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare Hasan Ginca di kantor Dinas Perdagangan Kota Parepare beberapa waktu lalu. Subkoordinator Pengujian Kimia Balai Besar POM Palangkaraya Nur Fadila mengatakan, kunjungan ke Kota Parepare ini dalam rangka mempelajari pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional, di mana Pasar Sumpang Minangai diketahui telah meraih pasar pangan aman terbaik tingkat nasional. Setelah berkeliling melihat Pasar Sumpang didampingi beberapa kepala dinas yang tergabung tim Gadis Paman, Nur Fadila mengakui inovasi yang dihadirkan di dalam pasar ini luar biasa. Gabungan Dinas Pangan Aman menjadi inspirasi bagi pihaknya ke depannya. Rangka ingin melihat langsung karena kami ingin mereplikasi ingin mencontoh dan meniru pasar dari Pasar Sumpang ya yang sudah juara 1 tingkat nasional. Jadi kami ingin juga di daerah kami ada pasar yang juara seperti ini begitu. Ingin melihat langsung dan memang setelah kami lihat itu luar biasa ya dari paparannya Pak Kadis bahwa ada inovasi Gadis tadi ya apa? Gadis Paman ya, gabungan dari dinas-dinas. Tadi ada Dinas Lingkungan Hidup, Perdagangan, Perikanan, Kesehatan, diantaranya mereka terjun langsung di sini untuk intinya memberikan pelayanan kepada masyarakat begitu Pak ya. Dan ini juga sangat menginspirasi kami, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis. Mungkin kedepannya kami akan mencoba juga untuk mengajak Pak Wali Kota dan pimpinan kami ke sini, supaya juga bisa melihat langsung dan bagaimana cara membangun koordinasi dengan lintas sektor daerah di sini, di daerah kami nanti, supaya bisa juga juara 1 juga maunya. Sementara PLT Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare Hasan Ginca menjelaskan, kedatangan Balai Besar POM ini ingin melihat secara dekat seperti apa pelayanan di Pasar Sumpang Minangai sehingga bisa memperoleh juara 1 tingkat nasional.
Hasan Ginca menambahkan, inovasi Gadis Paman merupakan arahan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang menekankan sinergitas dan kerja kolaborasi atau integrasi. Kami dari pemerintah Kota Parepare, lebih khusus Dinas Perdagangan, kedatangan tamu terhormat dari Balai POM Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini ingin melihat secara dekat seperti apa sih Pasar Sumpang Minanga itu sampai bisa memperoleh juara 1 tingkat nasional. Jadi kami sudah terima tadi beliau di kantor, melihat langsung proses administrasinya. Hari ini sudah mengunjungi lapangan, sehingga konsepnya tadi dia akan membawa ATM Parepare ke sana. Gitu. Kemudian yang berikut, tentu kedatangan beliau-beliau ini adalah terwujud keinginan Bapak Wali Kota adalah 1000 telapak kaki setiap hari untuk berkunjung ke Parepare, melihat keindahan, perubahan-perubahan yang apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Parepare setiap tahun. Nah, ini awal kunjungan setelah kita juara tingkat nasional. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Peringati hari ulang tahunnya, turut mengadakan vaksinasi sekaligus menyediakan sembako bagi 50 pendaftar pertama di Kecamatan Soreang. Memperingati hari ulang tahun Koropri tahun 2021, Kecamatan Soreang Kota Parepare menggelar vaksinasi COVID-19 untuk warga di halaman kantor Camat Soreang pada Senin 29 November 2021. Sekretaris Kecamatan Soreang Kota Parepare Yosep mengatakan, dalam pelaksanaan vaksinasi kali ini, pihaknya menyediakan sebanyak 50 paket sembako bagi pendaftar pertama yang ingin vaksin. Kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan bekerja sama dengan Puskesmas Lauleng. Menurut Yosep, kegiatan itu juga merupakan upaya dalam percepatan vaksinasi agar lebih cepat mencapai herd immunity di Kota Parepare. Ya, dari ini forum ASN yang ada di lingkup Kecamatan Soreang menginisiasi pelaksanaan vaksinasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Koropri yang ke-50 tahun 2021. Maka kami ASN yang ada di Kecamatan Soreang melaksanakan vaksinasi bekerjasama dengan Puskesmas Lauleng, Kita Harapan Kecamatan Soreang. Dan dalam pelaksanaan vaksinasi ini, pemerintah kecamatan menyediakan paket sembako. Yosep menambahkan, pihaknya dalam hal ini Forum PTT Kecamatan Soreang juga akan melaksanakan vaksinasi dengan sistem serupa pada tanggal 30 November besok. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasanah. Dan saya Dewi Sartika, pemirsa, kami pamit undur diri dan sampai jumpa.